Shalom, selamat pagi jemaat kekasih Tuhan yang saya kasih dan saya cintai, yang lagi stay di rumah. Dari tempat ini saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara bahwa kasih Tuhan, damai sejahtera Allah itu senantiasa ada dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya terlalu percaya jemaat dalam kekuatan yang daripada Allah. Jemaat Tuhan adalah jemaat yang senantiasa mengasihi dan mencintai Tuhan. Mari kita buka bersama-sama di dalam pembacaan kita dalam Lukas pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-23. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ini adalah satu ajakan Yesus Kristus bagi kita semua pada pagi hari ini. Di sini dikatakan katanya kepada mereka semua. Kepada siapa? Murid-murid Yesus. Siapa itu murid-murid Yesus? Saudara dan saya adalah murid-murid Yesus. Dan Tuhan berkata setiap orang yang mau mengikut aku. Yesus tidak berkata setiap orang yang mau mengikut aku akan berkati. Setiap orang yang mau mengikut aku, dia akan mengalami mujizat. Setiap orang yang mau mengikut aku akan memberikan dia kesembuhan dan sebagainya. Tapi di sini dikatakan setiap orang yang mau mengikut aku harus, saudara, kata harus, wajib menyangkal diri dan memikul salib. Menyangkal diri, memikul salib berbicara tentang penderitaan, berbicara tentang kesukaran, berbicara tentang aniaya, berbicara tentang orang mungkin tidak senang dengan kita. Mungkin kita akan dilecehkan, mungkin kita akan dimusuhi oleh karena Kristus. Tapi saya ingin tegaskan buat Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan orang mengikut aku, dia harus menyangkal diri. Apa arti menyangkal diri? Menyangkal diri pengertiannya saudara adalah tidak mengindahkan, tidak merespon, tidak ada reaksi. Memikul salib berarti dia membawa atau mengangkat salib. Salib berbicara tentang penderitaan, saudara. Jadi orang yang mengikut Tuhan, Tuhan tidak menjanjikan berkat, Tuhan tidak menjanjikan kesembuhan. Tapi janji Tuhan bahwa orang yang mengikut dia harus pikul salib. Bapak Ibu Saudara dan kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat ya contoh orang di dalam mengikut Tuhan. Mungkin dalam waktu-waktu yang lalu saudara, kita diperhadapkan di dalam satu situasi di mana kita harus mengambil satu keputusan dalam hidup kita. Satu keputusan yang berat dalam hidup kita. Mungkin dalam studi kita, mungkin di dalam rumah tangga kita, mungkin di dalam pekerjaan kita, mungkin dalam pelayanan kita. Kita mengambil satu keputusan yang berat dan terpenting. Tetapi saya mau berkata kepada saudara, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, Tuhan mengajarkan kita untuk mengambil satu keputusan yang mungkin berat untuk menyangkal diri, yang mungkin berat untuk mengikut salib. Tapi itu bagian di dalam kita mengikut Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan yang saya kasihi, kita akan melihat contoh orang yang mengikut Tuhan atau tipe orang yang mengikut Tuhan. Yang pertama, kita akan melihat dalam Yohanes pasalnya yang ke-6, ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Yang kedua, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Perhatikan ayat ini. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Karena mereka melihat apa saudara? Mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tipe pertama orang mengikut Tuhan karena mujizat. Apakah kita dalam pengiringan akan Tuhan atau mengikut Tuhan, kita ikut dia karena mujizat Tuhan? Banyak orang Kristen saudara ikut Tuhan hanya karena ingin mujizatnya. Ketika dia datang ibadah-ibadah KKR, ketika dia datang ibadah-ibadah dalam seminar, ketika dia datang beribadah di hari Minggu, tujuan hatinya hanya ingin mendapatkan mujizat. Tujuan hatinya hanya ingin mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Tujuan hatinya adalah ingin mengalami namanya kesembuhan. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara, jemaat kekasih Tuhan, kalau kita mengikut Tuhan hanya karena mujizat, saya mau katakan kepada saudara, saudara pasti kecewa. Kalau saudara mengikut Tuhan Yesus hanya karena ingin sembuh, hanya ingin karena berkat-berkat Tuhan, saya mau katakan pagi hari ini saudara akan kecewa. Kenapa? Karena orang hanya ingin melihat mujizatnya. Kalau kita tidak mendapatkan mujizat itu,
kita mulai kecewa, kita mulai undur dari Tuhan. Makanya banyak orang Kristen saudara kecewa. Banyak orang Kristen saudara undur dari Tuhan. Banyak orang Kristen saudara tidak percaya lagi kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak mengalami apa yang dia mau dalam hidup. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan kepada saudara, cari Yesus, ikut Yesus, jangan cari mujizat. Suatu waktu saudara, saya kasih satu contoh ilustrasi. Kalau orang mau buat sumur, maka pertama yang dia cari apa yang di mana ada mata air, di situ pasti ada air. Bukan karena posisinya bagus, bukan karena letaknya dekat dari rumah, tempatnya bagus, bukan. Tapi orang kalau mau gali sumur, yang pertama kali dicari adalah di mana ada mata air. Maka ketika sumur itu digali saudara, tanah itu digali, maka keluarlah mata air dari sumur. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau mau mengikut Yesus sungguh-sungguh, cari sumber pembuat mujizat itu, yaitu Yesus Kristus. Dialah sumber pembuat mujizat. Kalau saudara mengenal sumber pembuat mujizat, yakinlah saudara, saudara akan mengalami namanya kesembuhan. Saudara akan mengalami nama berkat-berkat Tuhan. Saudara akan mengalami namanya penyertaan Tuhan yang sempurna. Saudara akan mengalami namanya mujizat demi mujizat. Kalau saudara mengenal siapa itu sumber pembuat mujizat itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, makanya saya akan beritahu kepada kita semua, cari sumbernya. Sumbernya siapa? Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Jangan kecewa saudara kalau engkau tidak mengalami mujizat. Jangan kecewa kalau engkau tidak sembuh. Mungkin saudara tidak cari sumbernya, tapi saudara hanya cari mujizatnya. Pagi hari ini saudara, cari sumber pembuat mujizat itu. Suatu waktu saudara, saya ditelepon oleh seorang ibu. Dia berkata begini, Bu Anneke, saya mau bertanya kepada Ibu Anneke, apakah Tuhan itu mengasihi saya? Apakah Tuhan itu menjawab doa saya? Saya katakan, kenapa Ibu? Ibu Anneke, saya ingin mujizat Tuhan. Kenapa orang lain disembuhkan, saya tidak? Semua KKR saya sudah ikuti. Semua seminar-seminar saya ikuti. Saya datang ibadah kepada Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan. Saya berpuasa kepada Tuhan. Kenapa saya tidak mengalami namanya mujizat Tuhan? Kenapa orang lain disembuhkan? Kenapa saya tidak? Saya bilang kepada ibu ini, Ibu, waktu ibu datang kepada Tuhan, apakah motivasi ibu datang kepada Tuhan? Apakah motivasi ibu datang ke ibadah-ibadah KKR, seminar dan ibadah? Apa motivasi ibu doa? Apa motivasi ibu berpuasa? Dia katakan, saya ingin sembuh. Saya bilang begini, Ibu, kalau ibu ingin sembuh, jangan cari mujizatnya. Tapi kalau ibu ingin sembuh, cari sumber pembuat mujizatnya, yaitu Yesus Kristus. Mulai benahi hidup ibu, mulai miliki motivasi ibu ketika ibu mau datang kepada Tuhan. Maka miliki motivasi bahwa saya akan berjumpa dengan sumber pembuat mujizat. Saya akan berjumpa dengan Yesus. Dan saudara persiapkan hati saudara dari rumah, ibu persiapkan dari rumah. Maka saya percaya, sekalipun bukan di KKR, sekalipun bukan di seminar, sekalipun bukan di ibadah, tapi ketika engkau membangun hubungan dengan Tuhan, dengan hati, dengan motivasi yang benar sama Tuhan, maka engkau akan mengalami kesembuhan itu. Karena Tuhan kita adalah sumber pembuat mujizat. Lalu dia berkata, oke Ibu Anneke, saya akan memulai itu. Puji nama Tuhan saudara. Beberapa waktu terakhir saudara, beberapa waktu yang lalu saya mendengar bahwa ibu ini sudah mengalami namanya kesembuhan yang luar biasa. Dan dia saksikan bagaimana dia memiliki hati motivasi yang benar. Dulu dia salah, tapi setelah dia mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sharing firman Tuhan, dan konseling lewat telepon melalui firman Tuhan, maka dia mengambil keputusan untuk dia cari sumber membuat mujizat, sehingga mujizat itu dia alami. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin aku mengalami masalah hari ini, mungkin aku mengalami persoalan hari ini. Miliki motivasi, cari sumber pembuat mujizat itu, cari sumber pertolongan itu, yaitu Yesus Kristus. Maka saudara akan mengalami jalan keluar dari setiap masalahmu, jalan keluar dari setiap pergumulanmu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat poin yang kedua, contoh orang yang mengasihi Tuhan, contoh orang yang mengikut Tuhan. Yang kedua, kita akan melihat bersama-sama di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayatnya yang ke-26. Kita akan baca bersama-sama. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkannya salib di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tipe orang yang kedua mengikut Tuhan adalah karena terpaksa. Berapa banyak saudara dan saya mengikut Tuhan karena terpaksa? Karena orang tua kita Kristen, kita harus masuk Kristen, mengikut Tuhan. Berapa banyak kita terpaksa untuk datang beribadah sama Tuhan? Berapa banyak kita terpaksa untuk baca firman Tuhan? Berapa banyak kita terpaksa untuk berdoa? Berapa banyak kita terpaksa melayani Tuhan?
Kalau kita mengalami ini semua secara terpaksa, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa, saudara. Makanya Yesus berkata begini, ya, ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan. Jadi Simon dari Kirene ini dipaksa untuk membawa salib Yesus. Salib berbicara tentang penderitaan, saudara. Simon dari Kirene dipaksa, sekali dia tidak mau, tapi dia dipaksa untuk membawa, karena pada waktu itu Yesus sudah tidak kuat lagi membawa salibnya sendiri. Maka disuruhlah Simon dari Kirene untuk memikul salib Yesus. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau berkata kepada kita semua, jemaat kekasih Tuhan, jadi orang Kristen atau pengikut Kristus, jangan karena terpaksa. Jangan karena engkau beribadah karena engkau terpaksa. Jangan engkau baca firman Tuhan karena engkau terpaksa. Jangan melayani Tuhan karena engkau terpaksa. Tapi milikilah hati yang benar-benar mau menjadi pengikut Kristus, yang benar-benar di hadapan Tuhan. Sehingga waktu engkau beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, baca firman Tuhan sungguh-sungguh, melayani Tuhan sungguh-sungguh, maka engkau akan mendapatkan upahmu yang berasal daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tipe orang ketiga, ya, yang mengikut Tuhan. Yang ketiga adalah, kita buka dalam Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat ke-67 sampai dengan ayatnya ke-69. Dikatakan demikian, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, kepada Yesus, saudara. Waktu Yesus bertanya kepada Simon Petrus, maka Simon Petrus menjawab, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Siapa itu Simon Petrus, saudara? Simon Petrus adalah orang yang menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Waktu Yesus di Taman Getsemani, saudara, dia berhadapkan dengan serdadu-serdadu Romawi. Lalu dikatakan, siapakah kau kenal orang ini? Siapakah orang ini? Simon Petrus berkata, aku tidak mengenal. Tapi kalau kita melihat sebelum terjadi, saudara, Yesus sudah berkata kepada Simon Petrus bahwa engkau akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan siapakah Simon Petrus? Ketika dia berjumpa dengan Sang Mesias, dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tipe orang yang ketiga adalah tipe orang yang mengerti, yang tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias yang akan datang kedua kali yang kedua. Simon Petrus berkata, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu itu adalah perkataan yang hidup dan yang kekal. Berapa banyak saudara dan saya menjadi orang Kristen tidak percaya akan firman Tuhan? Banyak loh, saudara. Orang Kristen tidak percaya kepada firman Tuhan, banyak, saudara. Orang Kristen yang tidak mengerti firman Tuhan, banyak, saudara. Orang Kristen yang menganggap Alkitab itu atau firman Tuhan itu hal yang biasa saja, banyak, saudara. Tapi saya berharap jemaat Betani Palopo adalah jemaat yang mencintai firman Tuhan, yang mempercayai perkataan Yesus, bahwa perkataanmu itu adalah hidup dan kekal. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan dia berkata, kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah Allah yang kudus dari Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan aku. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara, kalau saudara membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka saudara yakinkan dalam hidup saudara bahwa perkataan Tuhan itu adalah perkataan ya dan amin. Bagaimana kita tahu bahwa itu kehendak Tuhan, saudara? Bagaimana kita tahu kalau kita sendiri tidak pernah baca firman? Nah, dalam situasi dan kondisi seperti ini, saudara, saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara, perbanyak baca firman, perbanyak baca firman, perbanyak baca firman, perbanyak merenungkan firman, dan lakukan dalam kehidupanmu kesehari-hari. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita yakini bahwa firman Tuhan itu adalah ya dan amin dalam hidup kita, maka saya percaya, saudara, sekalipun kita harus menyangkal diri, sekalipun kita harus memikul salib dalam mengikut Tuhan, kita tidak akan pernah kecewa, kita tidak akan pernah menolak Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Dia adalah Mesias dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengingatkan satu hal dalam hidup kita. Di dalam Matius pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-21 dikatakan seperti ini. Tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, bagaimana kita tahu kalau itu kehendak Tuhan? Jadi kita jangan bangga menjadi orang Kristen, saudara. Kita jangan bangga menjadi pengikut Tuhan, tapi kita tidak pernah melakukan firman Tuhan. Tapi berbanggalah ketika saudara
sebagai pengikut Kristus, melakukan firman Tuhan, mengerti kehendak Tuhan dalam hidup dan engkau lakukan, berbahagialah engkau, karena engkau adalah orang-orang yang sedang dicari oleh Yesus pada zaman ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang paling sangat menarik dalam Matius 7 ayat 21, yaitu ayatnya yang ke-22, 23. Mereka berkata, Tuhan, bukankah aku sudah berdoa? Bukankah aku sudah bernubuat? Bukankah aku sudah menyembuhkan orang? Bukankah aku sudah melayani Tuhan? Tapi apa kata firman Tuhan? Apa kata Yesus kepada mereka? Dia berkata bahwa enyahlah engkau, hai segala pembuat kejahatan. Kenapa Yesus harus berkata enyahlah engkau, hai segala pembuat kejahatan? Kita kembali kepada ayat yang ke-21, dikatakan begini, saudara. Tidak semua orang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi orang yang tidak melakukan kehendak Bapa di surga dikategorikan oleh Yesus sebagai seorang penjahat. Dan Tuhan berkata, aku tidak mengenal. Kita kadang saudara berbangga kalau kita sudah melayani Tuhan. Oh, menyembuhkan orang dalam nama Yesus, sembuh, membangkitkan orang mati, saudara. Tapi Tuhan bilang, aku tidak mengenal. Karena Tuhan Yesus berkata seperti saudara, karena kita tidak melakukan kehendak Bapa. Jadi jadilah orang Kristen yang melakukan kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa, saudara? Saudara baca dari Kejadian sampai Wahyu. Di situ ada begitu banyak kehendak Bapa. Dan Tuhan berkata begini, saudara, orang yang melakukan kehendak Bapa, dialah yang akan mendapatkan mahkota kehidupan. Pertanyaannya pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maukah kita menyangkal dan memikul salib setiap hari? Bukan 1 minggu sekali, bukan 1 bulan sekali, bukan 1 tahun sekali, tapi setiap hari. Setiap hari waktu kita mengikut Tuhan, kita mengalami banyak tantangan. Ketika kita mengikut Yesus, kita mengalami banyak persoalan, kita banyak mengalami penderitaan, kita mengalami banyak pergumulan. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara yang mendengar khotbah saya hari ini, Teristimewa Jemaat Gereja Betani Vipor Ogat Palombo, dengar baik-baik. Mungkin engkau ada dalam masalah hari ini, engkau dalam persoalan hari ini, engkau berada dalam tekanan hari ini, engkau mungkin dibenci oleh orang lain oleh karena Kristus, mungkin orang tidak mau mengenal engkau, mungkin orang tidak mau berteman dengan engkau. Dengar baik-baik hari ini. Itu bagian di dalam engkau mengikuti Tuhan. Itu bagian di dalam engkau mengikuti Tuhan. Dan Tuhan berkata, kalau engkau sungguh-sungguh mempercayai Yesus sebagai Tuhan, sebagai Mesias dalam hidupmu, dalam masalah persoalan, engkau akan melihat jalan Tuhan. Kalau engkau sungguh-sungguh meyakini dalam hidupmu bahwa Yesus adalah pemberi atau sumber daripada mujizat, engkau akan mengalami pertolongan demi pertolongan daripada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan pada hari-hari terakhir ini, kata firman Tuhan, tidak akan semakin baik. Keadaan ke depan tidak akan semakin baik. Kita menghadapi keadaan bangsa kita dengan adanya COVID-19 ini, saudara. Kita harus ibadah di rumah masing-masing. Oleh karena himbauan dari pemerintah, kita belajar taat kepada pemimpin kita, saudara. Tetapi satu hal yang saya yakini, saudara, ini semua tidak secara kebetulan. Kenapa, saudara? Karena kita banyak orang Kristen menjadi sebagai pengikut Kristus, saudara. Sibuk, dan sibuk. Sehingga seringkali kita lupa untuk beribadah kepada Tuhan. Kita seringkali lupa untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita seringkali lupa untuk berdoa sama Tuhan. Kita seringkali lupa untuk membaca firman Tuhan. Kita seringkali lupa oleh karena kesibukan. Tapi dengan kondisi saat ini yang Tuhan izinkan atas bangsa kita punya banyak waktu untuk bisa beribadah. Mungkin dulunya, saudara, kita tidak punya mezbah keluarga. Sekalipun kita melayani Tuhan, sekalipun kita ini, saudara, pendeta, saudara, kita tidak punya mezbah dalam keluarga. Tapi dalam kondisi seperti ini, Tuhan izinkan supaya peran sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam-imam dalam keluarga, membawa keluarganya untuk membangun mezbah di rumah masing-masing. Mungkin selama ini kita tidak punya waktu untuk membaca firman Tuhan. Dalam kesempatan ini, saudara, Tuhan ingin mengajarkan kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mungkin selama ini, saudara, kita tidak pernah memuji Tuhan. Tapi dengan kondisi ini, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Jadi segala sesuatunya, saudara, Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Jadi jangan berkeluh kesah, jangan menggerutu, jangan mengeluh kepada Tuhan dengan kondisi yang ada. Tapi bersyukurlah dengan kondisi ini, kita semakin dekat dengan Tuhan. Karena itu saya mau katakan, mengakhiri khotbah saya, ketika engkau menghadapi
diperhadapkan kepada menyangkal diri dan memikul salib, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena disitulah engkau lihat sumber pembuat mujizat itu akan membuat mujizat yang luar biasa. Dalam kondisi dan keadaan seperti ini, dalam memikul salib, kalau ketika engkau Tuhan izinkan engkau menyangkal diri dan memikul salib, disitulah engkau melihat engkau akan menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bukan lagi orang Kristen yang terpaksa, tapi orang Kristen yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan kalau ketika Tuhan izinkan engkau menyangkal diri dan memikul salib setiap hari, disitulah engkau melihat bahwa Yesus Sang Mesias itu, perkataannya dalam firman Tuhan itu adalah ya dan amin, dan hidup dan kekal untuk selama-lamanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan mengakhiri khotbah saya dengan satu nasihat buat kita semua. Persiapkan pakaian rohanimu, persiapkan pakaian pestamu, yaitu beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan Allahmu. Yang kedua adalah menjaga hatimu dan melepaskan roh pengampunan. Yang ketiga, menjaga kekudusanmu. Dan yang keempat, membangun hubunganmu dengan Tuhan. Persiapan-persiapan inilah ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, dia dapati saudara dan saya adalah 5 gadis yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Mari saudara, kita memperbaiki, membenahi setiap hidup kita, mengintrospeksi setiap hidup kita. Apakah kita ini sudah menjadikan Yesus sebagai sumber membuat mujizat? Kita menjadikan Yesus adalah Tuhan satu-satunya dalam hidup kita, dan kita menjadikan Yesus adalah Sang Mesias dalam hidup kita. Kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa buat saudara pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi kebenaran dalam hidup kami, untuk kami lakukan dalam hidup kami. Kebenaran-Mu ini Tuhan, biarlah membawa kami untuk memiliki hati yang teguh, hati yang kokoh di hadapan Tuhan, iman yang kuat di dalam Tuhan. Sehingga ketika kegoncangan terjadi dalam hidup ini Tuhan, Engkau dapati kami adalah pengikut-pengikut Kristus yang benar-benar mempercayai Engkau sebagai Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Bapa, kami berdoa biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu, Indonesia penuh dengan pertobatan, Indonesia penuh dengan kemurahan Tuhan. Dan kami mau berkata dalam nama Yesus, virus corona pergi dari bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa Tuhan, berkati Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan pemerintahannya Tuhan, dari pusat sampai ke daerah. Kami percaya kasih anugerah-Mu menyertai hikmat, kemampuan yang luar biasa. Berkati para dokter, para medis, para sukarelawan Tuhan yang bertugas dengan dan tanggung jawab yang sangat. Engkau memberkati mereka, menyertai mereka dalam segala langkah kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Hamba-Mu memberkati jemaat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah jemaat-Mu semakin mengasihi Tuhan, jemaat-Mu semakin mencintai Tuhan, jemaat-Mu semakin kuat di dalam Tuhan, imannya semakin bertumbuh dalam Tuhan. Dan jemaat-Mu dalam menghadapi masa-masa ini, tidak ada satupun mereka yang undur dari kepercayaannya kepada Engkau Tuhan. Karena itu Bapa, Kamu percaya apa saja yang dikerjakan oleh jemaat-Mu, Engkau buat berhasil. Karena itu pagi hari ini hamba-Mu akan memberkati jemaat-Mu Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dengan berlimpah-limpah dan memperluas daerah-Mu. Agar Tuhan menyertai Engkau dan melindungi Engkau dari segala malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa-Mu. Tuhan akan mengangkat Engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan mengangkat Engkau naik-naik dan tidak akan pernah turun. Beribadahlah sungguh-sungguh kepada Tuhan Allah-Mu, maka Ia akan menyertai engkau, akan memberkati roti makananmu, dan menyertai engkau dalam setiap langkah kehidupanmu. Biarlah damai, sejahtera, sukacita Allah menjadi bagian dalam kehidupanmu, mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang diberkati Tuhan katakan bersama, amin. Saya mau berkata kepada jemaat yang kekasih Tuhan, tetap semangat, tetap bersyukur, tetap percaya kepada Tuhan. Letakkan pengharapanmu kepada Tuhan, karena Dia adalah gunung batu kita. Dia adalah kota benteng kekuatan kita. Jangan ada satupun yang undur, tapi tetap miliki semangat. Cari Tuhan sungguh-sungguh, percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan Dia sumber pembuat mujizatmu, jadikan Dia Tuhan dan Mesias dalam kehidupanmu. Dan kau akan melihat bagaimana Tuhan akan berkarya di tengah-tengah kehidupanmu. Karena itu khusus buat jemaat Gereja Betani Kepar Kapalopo, saya mau katakan salam rindu buat seluruh jemaat dari kami, dari saya sebagai gembala dan keluarga. Salam rindu buat kalian semua. Saya percaya di rumah kita masing-masing, kita akan tetap saling menguatkan satu dengan yang lain melalui doa-doa kita. Semangat,
percaya ada mujizat hari ini karena kita mengenal sumber pembuat mujizat. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita.